Oke, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas satu tema yang sering ditanyakan oleh para orang tua, para pengurus lingkungan atau juga remaja-remaja yang prihatin kepada saya tentang peredaran minuman keras dan juga judi yang sudah merebak di masyarakat ya. Mungkin ada juga upaya-upaya untuk mengurangi itu, tapi ternyata tumbuh lagi. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala mengenai minuman keras ini? Jelas ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat yang mana ayat yang terakhir diturunkan pada surat Al-Maidah itu dengan tegas mengatakan keharaman dari khamr, bahwa khamr itu bagian dari kesenangannya setan. Karena setan ingin menurunkan rasa permusuhan di antara kita semua dengan khamr itu. Kan tetapi ternyata mengambil ibrah dari 3 kali turunnya ayat, yang mana ayat ini asbabun nuzulnya adalah dari perkelahian antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari doa Umar bin Khattab radhiyallahu an yang meminta kejelasan mengenai hukum minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 219 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Ini yang paling penting, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, mereka menanyakan kepadamu tentang khamr dan judi, tentang minuman keras dan judi. Meskipun tidak bisa kita artikan begitu saja khamr sebagai minuman keras begitu saja, tapi segala sesuatu yang memabukkan, termasuk diantaranya narkoba, racun, atau segala yang difermentasikan. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Di dalamnya ada dosa yang besar, gitu ya, dan beberapa manfaat bagi manusia, ya. Wa manafi'u lin-nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menerangkan iya di sana memang ada dosa. Tapi nanti akan ada sekelompok orang yang mengatakan, tapi kan ini juga punya manfaat. Contoh manfaatnya adalah menghidupkan petani misalnya, ya. Atau contohnya lagi misalnya dari khamr itu pedagang-pedagang eceran tuh hidup. Dari khamr itu upacara-upacara tradisional itu bisa berjalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima." Dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang tidak kemudian secara otoriter, meskipun Allah Subhanahu wa taala jelas sangat berhak untuk memaksa manusia berbuat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Betul pikiranmu bahwa dari khamr itu ada beberapa manfaat. Tapi wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita jelaskan pelan-pelan kepada orang-orang itu. Saya dulu pernah punya pengalaman mengelola majelis ta'lim malam-malam, jam 11 malam itu baru mulai, selesai jam 3 pagi. Mereka ini adalah para pecandu narkoba dan juga pecandu minuman keras. Di dalamnya itu, ya, saya bicara kepada mereka, nggak apa-apa minum minuman keras. Memang kalau dihentikan begitu saja kan nggak bisa, nggak sanggup. Pelan-pelan saja kita hentikan. Akan tetapi, mari kita sama-sama merenung. Ya, ternyata teman-teman sekalian, memang di balik enaknya minuman keras, di balik rasa hangat yang muncul, di balik mungkin bisnis yang hidup dan lain sebagainya, ternyata ada dosa yang besar. Dosa yang besar itu diakibatkan dari apa? Permusuhan yang muncul, kerusakan tubuh dan lain sebagainya. Rupanya dakwah yang lebih efektif kepada kalangan tersebut, meskipun tentu di berbagai kalangan dengan beda cara, dan juga beda orang tentu beda cara. Tapi dakwah dengan menjelaskan hal seperti itu, mereka minum, kita nongkrong di sebelah mereka, sambil perlahan-lahan kita jelaskan pada saat mereka sudah tidak mabuk. Baru mereka mengerti. Jadi jangan juga kita bicara kepada orang mabuk, ya. Woi, mabuk tuh haram, namanya juga orang mabuk, bisa-bisa kita ditikam.
Akan tetapi coba kita setelah mereka tidak mabuk, ya, kita berikan mereka hadiah, terus kemudian kita jalin silaturahmi di antara mereka. Jangan sampai misalnya kita katakan kepada mereka bahwa khamr itu salah satu di antara perbuatan setan yang menginginkan adanya permusuhan di antara manusia, misalnya. Akan tetapi ternyata kita bicara kepada mereka, kita menasihati mereka dengan cara yang justru menyebabkan permusuhan antara kita dengan mereka. Kita siram misalnya, atau botol-botolnya kita pecahkan dan lain sebagainya. Nanti mereka akan mengatakan, ini duit-duit saya sendiri, kenapa Anda yang repot? Saya mabuk tidak berbuat onar, kenapa Anda berbuat onar di rumah saya? Nah, misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang-orang mabuk dalihnya seperti itu. Meskipun ada juga orang mabuk yang jelas berbuat onar di jalanan, yang itu adalah urusan kepolisian. Akan tetapi coba ketika mereka tidak mabuk, kita dekati mereka, kita berikan hadiah, kita main ke rumahnya, tanyakan apa keperluannya. Barangkali ada selama ini masalah hidup yang berat, sehingga mereka mengalihkan penyelesaian dari masalah hidup itu kepada minum minuman keras. Sebagai apa? Sebagai antidepresan. Antidepresan itu maksudnya sebagai obat atau sebagai bius untuk mengalihkan kecanduan atau mengalihkan masalah mereka dari dunia nyata itu. Jadi dakwah itu pelan-pelan aja. Ini bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di kampung-kampung. Mari kita buka diri kita. Ya, ada orang mabuk, ada orang suka minum minuman keras, kita jangan pandang mereka sebelah mata. Gestur atau pembawaan badan kita itu jangan seakan-akan anti mereka, membenci mereka. Nanti mereka dalam hatinya akan mengembangkan satu perasaan tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang dekat secara identitas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi mendekati saya. Meskipun satu sisi itu adalah hukuman buat mereka di dunia, akan tetapi nanti dalam hati mereka, mereka akan mengembangkan kebencian imajiner kepada orang-orang yang mereka anggap dekat dengan agama. Sehingga mereka akan semakin jauh dari agama Islam. Justru dengan kita menampilkan wajah yang galak, menampilkan wajah yang bengis, atau juga menampilkan wajah yang terlalu keras hitam dan putihnya. Allah Subhanahu wa taala saja pada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kalau Allah bicara khamr itu haram aja langsung akan dituruti, Allah saja itu masih menjelaskan dengan perlahan. Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Memang di sana ada manfaat. Ada manfaat. Ya, ada yang jadi jualan, ada yang kemudian khamr itu menyembuhkan beberapa penyakit juga memang. Akan tetapi qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas qul itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu jelas lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya kalau mereka berdalih ini berpotensi menjadi bisnis, maka ada bisnis di sektor-sektor yang lain. Kalau mereka berdalih ini menyehatkan, ada ternyata alternatif obat-obat yang halal. Nah, jadi sisanya tinggal rasa enak di lidah, rasa enak di lambung yang itu bisa dicarikan substitusinya, tapi pelan-pelan saja. Kalau bisa nongkrong bareng sama mereka, kita dekati mereka sehingga hati mereka itu terambil. Ya, jangan sampai mereka mereka pada dasarnya sudah tahu khamr itu haram. Akan tetapi tinggal kitanya saja bersikap yang baik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.